Pada dasarnya makhluk halus itu bisa terlihat pada saat dia sudah memanipulasi ke dalam dimensi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jin tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Kecuali ketakutan kita sudah berkolaborasi dengan itu. Akhirnya memvisualisasikan ketakutan. Ya. Iya. Bisa dari sugesti juga. Nah, terus gambarnya gini. Kenapa dia bisa memadatkan? Contoh rumah nih, rumah kosong. Saya lagi nongkrong sama Roy sama Marcel misalkan. Marcel ngeliat, ih, Duh, takut berantem deh kalau bertiga ngumpul satu rumah. ini ada nyonya. Nyonya. Tuan muda. Tuan muda, lupa. Nyonya. Tuan muda. Ampun Gusti. Kalau ngomong berana. Oh, dia. Kalau ngomong suka bener deh. Saya Tuan muda. waktu itu sempat mikir si Aura kasih sama si Krida. Ya bener. Aura kasih sama Mika the Virgin. Loh, bener kan? Kalau ada minta ada virgin minta ente. Kalau ini kan beda lambung. Aura Oh, jadi Aura kasih. Ya orang gaib puas. Daripada Oke. kalian tegang-tegang terus ya. Terus jadi gimana? Tapi kamu sendiri pernah melihat makhluk halus dalam pandangan kamu, depan mata? Pernah nggak? Pernah. Pernah apa? Bentuknya seperti apa? Berarti kamu ada... Jadi gini, saya jelasin dulu ya biar tidak ada kesimpang siuran. Jin itu bisa dilihat Ya. pada saat dia sudah masuk ke metamorfosa manusia, ke dimensi manusia. Oke. Karena ketakutan itu. Iya. Nah, dia bisa melihat dia ada penyebutan, ih kuntilanak, genderuwo, pocong dan sebagainya ya kan. Karena tadi saya sampaikan contoh Marcel, misal kita lagi nongkrong bertiga, Marcel ngeliat sekelebatan. Dia ngomong sama Roy, tadi gua ngeliat sekelebatan. Nah Roy tekanin ke saya, padahal yang dilihat cuma sekelebatan. Ki, tadi si Marcel ngeliat kuntilanak. Penguatan kalimat itu akhirnya menjadikan pembentukan sesuatu hal menjadi padat. Nah, itu yang akan sering dilihat oleh orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau pengobatan spiritual di mata Kiprana seperti apa? Pengobatan spiritual sah-sah aja sebenarnya. Supranatural. Saya tidak setuju dengan supranatural. Kenapa? Karena ini yang harus digarisbawahi, praktisi nggak hanya berkecimpung di dunia supranatural. Mereka itu lebih sering disebut dengan istilah spiritual. Spiritual itu konteksnya apa sih? Spiritual itu konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan berarti kita ngomong sama Tuhan seperti ini. Iya. Makanya Nabi dulu mendapatkan wahyu pertama itu di dalam gua. Kenapa? Kok tempatnya jorok? Terus bau kencing, tempatnya najis. Artinya mengajarkan kita berdoa bisa dimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti itu. Makanya mungkin spiritual lebih suka misalkan ke gunung, ke gua, ke hutan untuk penyeimbangan diri. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat dulu ada satu artikel. Ini silahkan ditangkapi oleh Kiprana ya. Ya. Kiprana paranormal yang biasa mengatasi masalah-masalah non-medis. Apa maksudnya masalah-masalah non medis itu seperti apa misalnya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Penyakit non medis ada kepercayaan santet, sihir, guna-guna, ya kan? Itu ada. Gitu loh. Kenapa saya sampaikan ada? Buktinya dulu ada kisah Nabi ya. seperti itu. Bahkan melalui buhul-buhulnya. Nah, non medis yang sering disalah kaprahkan adalah psikis seseorang. Mentality. Selalu saya sampaikan. Orang sudah konsul, sudah curhat. Saya punya masalah begini-begini, langsung saya tembak. Karena triggernya dulu apa nih? Oh, triggernya dia punya masa lalu yang nggak enak. Saya kan pancing di situ. Akhirnya terbuka. Baru saya vonis. Ini tidak ada hubungannya dengan non medis yang ada di dalam pikiranmu. Karena penyakit non medis sebenarnya yang terbesar itu adalah stres. Pikiran. Betul. Ya, betul. Nggak ada obatnya. Kita datangin psikolog ya, konsul. Ya. Kita datangin ke psikiater, kasih resep. Ya. Betul. Jadi obat terbaik pada saat kita stres, zikrullah. Tapi memang sihir di dalam Al-Quran juga ada wanita yang meniupkan buhul-buhul. Ya Buhul-buhul santet. Makanya sihir. ada pepatah mengatakan Ayat suci. penyakit yang paling banyak itu di mana? Hati. Hati dan pikiran, betul. Tapi kalau Gumbal pendapat, daging. kalau pendapat Kiprana tentang Marcel sendiri, tentang pesulap merah yang dia tidak percaya tentang santet, kemudian apapun itu ilmu sihir, gimana tanggapannya? Sebenarnya sah. Perlu catat dulu bentar. Kenapa? Bukan nggak percaya sihir. Taruh, Saya nggak taruh, percaya digaris santet. bawain, Iya, digaris bawain saya ya? nggak percaya santet. Oke. Santet dan sihir beda bagi saya. Oke, santet. Tanggapannya gimana? Jadi gini, apapun penyebutan sihir, ya kan? Ini yang perlu diketahui semua orang.
sihir itu kan tergantung dari setiap daerah nih mempercayai sihirnya apa sih. Iya, Ada yang nyebut santet, guna-guna, pelet, telu dan lain sebagainya. Iya. Bahkan setiap daerah pun ada namanya sendiri, gitu loh. Nah, kalau yang saya pernah baca artikel Marcel, dia bukan tidak percaya dengan sihir itu sendiri. Maka tadi sempat disampaikan. Iya. Cuman penekanan atau penebalan kalimat santetnya itu, gitu loh. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Marcel. Cuman yang tidak kita setujui, apabila sesuatu hal itu terlalu gamblang, malah akan ada membuat trigger-trigger baru, menciptakan hal seperti itu untuk memanipulasi. Oke, tanggapan Marcel mengenai Kiprana, singkat. Ya kalau Kiprana sih bagi saya udah jujur ya orangnya. Kayak Nakal. dia serius. Dia jujur di channelnya ditulisin hanya sekedar hiburan dan sebagainya, terus ingin memvisualkan mitos yang ada. Ini kan jujur banget. Iya. Cuma memang banyak masyarakat yang masih salah paham. Oke, pada akhirnya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Iya. Percaya atau tidak, kita kembalikan juga ke Sobat Ambiar. Pada akhirnya kita manusia sebenarnya bisa menjadi paranormal. Karena kita memang setiap hari adalah paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kita akan kembali sesaat lagi. Kalimat gue Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Para Mirni,